Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soli dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya, meskipun kita belajarnya masih online. Nah, di semester 2 ini kita memasuki tema 6, yaitu pelajaran SBDP. Nah, di sini kalian bisa lihat nih di cover depan, ada orang yang sedang menarikan tarian daerah dan ada sebuah not atau tangga lagu do re mi fa sol la si do. Kira-kira kalian sudah bisa menebak apa yang akan dibahas di tema SBDP kali ini? Ya. Yang pertama, Miss akan membahas tempo lagu. Nah, ini sebetulnya sudah pernah dibahas ya di tema semester 1. Nah, tempo lagu yaitu cepat lambatnya sebuah lagu ketukan yang dinyanyikan. Jadi, ketika kita bernyanyi itu memiliki tempo, yaitu ada temponya cepat atau temponya yang lambat. Nah, tempo lagu ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Memiliki 3 jenis, yaitu ada largo, lento, dan adagio. Yang pertama largo. Largo itu sendiri memiliki arti lambat sekali atau luhur. Nah, jadi di tempo yang ini memiliki tempo yang lambat. Nah, selanjutnya ada lento. Artinya lebih lambat dan berhubung-hubungan. Jadi tempo yang lento ini, jenis tempo lento ini lebih lambat dibandingkan tempo yang largo. Dan yang ketiga ada adagio yang artinya lambat dengan perasaan. Nah, bedanya kalau di jenis adagio ini biasanya seorang penyanyi itu ketika menyanyikan sebuah lagu dan ada jenis tempo adagio itu dinyanyikan dengan penuh perasaan. Dan yang kedua ada tempo sedang, yaitu tempo andante dan tempo moderato. Tempo andante memiliki artinya sedang, tempo moderato itu artinya sedang agak cepat. Dan yang terakhir ada tempo cepat. Nah, tempo cepat ini memiliki 3 jenis. Yang pertama allegro, vivace, dan presto. Nah, yang allegro itu cepat. Nah, vivace lebih cepat dan presto sangat cepat. Jadi, kalau untuk tempo cepat, ini biasanya dinyanyikan dengan penuh semangat ya. Selanjutnya ada tanda-tanda perubahan tempo. Kalau yang tadi jenis-jenis temponya, kalau yang ini tanda perubahan tempo. Jadi tempo ini juga memiliki perubahan. Ada 3. Yang pertama acel atau accelerando, atau yang berubah semakin cepat, dan tempo perubahan kembali ke tempo semula. Dan yang ketiga ada rit atau ritardando. Nah, perubahan tempo makin lambat. Jadi perubahan-perubahan yang ada di dalam tempo ini memiliki tanda-tandanya tersendiri. Ada tempo dalam sebuah lagu yang berubahnya semakin cepat, ada tempo yang misalnya tadi temponya lambat terus balik lagi ke tempo semula, yaitu temponya lambat lagi. Dan ada tempo yang berubahnya makin lambat, seperti itu. Nah, kalau tadi kita tentang tempo atau yang berhubungan dengan nada dan musik. Nah, sekarang kita membahas tentang tarian daerah. Nah, kalian sudah pasti tahu ya tarian daerah itu ada apa aja. Biasanya kalian sering mempraktikkan tarian-tarian ini ketika 17-an atau waktu kalian mungkin bahkan kalian di TK ya, ada festival-festival di mana kalian menarikan tarian daerah. Nah, di sini ada Miss kasih beberapa contoh tarian daerah. Yaitu yang pertama tari kecak. Tari kecak ini berasal dari Bali. Umumnya tari kecak dimainkan oleh 50 penari laki-laki. Jadi jumlah penari kecak ini jumlahnya banyak dibandingkan tarian daerah yang lainnya. Dari semua penari akan mengeluarkan suara cak. Nah, jadi kecak dinamakan tari kecak ini karena setiap penari tari kecak ini dia mengeluarkan kata cak cak cak. Nah, seperti itu sehingga membentuk musik secara akapela. Satu orang akan bertindak sebagai pemimpin yang memberikan nada awal. Seorang lagi bertindak sebagai penekan
yang bertugas memberikan tekanan nada tinggi atau rendah, dan seorang lagi bertindak sebagai dalang yang mengantarkan alur cerita. Jadi kalau dalam tarian daerah itu memiliki ceritanya tersendiri, jadi bukan asal sembarang menari saja. Nah, seperti tari kecak ini, dia menggambarkan sebuah cerita. Gitu. Yang kedua ada tari reog Ponorogo. Nah, tari reog Ponorogo ini berasal dari Jawa Timur. Biasanya dia memiliki ada topengnya yang besar dan lumayan tinggi. Nah, seni reog Ponorogo terdiri dari beberapa rangkaian 2-3 tarian pembuka. Tarian pertama biasanya dibawakan oleh 6-8 pria gagah berani dengan pakaian serba hitam, dengan muka dipoles warna merah. Para penari ini menggambarkan sosok singa yang pemberani. Berikutnya adalah tarian dibawakan oleh 6-8 gadis yang menaiki kuda. Pada reog tradisional, penari ini biasanya diperankan oleh gemblak, penari laki-laki yang berpakaian wanita. Tarian ini dinamakan tari jaran kepang atau jatilan, yang harus dibedakan dengan seni tari lainnya, yaitu tari kuda lumping. Jadi kalau di Ponorogo, di daerah Jawa Timur, ada satu tarian atau seni yang sangat khas. Nah, jadi si tarian ini punya topeng, dan itu topengnya besar yang biasanya tuh berwajah singa. Nah, ini tuh berat, jadi biasanya dimainkannya oleh laki-laki. Dan yang selanjutnya ada tari jaipong dari Jawa Barat. Nah, pasti ini sudah tidak asing lagi ya bagi Ananda, Soli, dan Soliha sudah tahu tarian jaipong. Pada penari tunggal, jumlah penarinya hanya 1. Dan jika itu berpasangan, maka penarinya ada 2. Sedangkan di jenis lainnya, tari ini bisa ditarikan oleh 3-5 orang. Selanjutnya ada tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, tari saman ini, pada umumnya tari saman dimainkan oleh belasan atau puluhan laki-laki, tetapi jumlahnya harus ganjil. Pendapat lain mengatakan tarian ini ditarikan kurang lebih dari 10 orang, dan rincian 8 penari dan 2 orang sebagai pemberi aba-aba sambil bernyanyi. Nah, untuk tarian saman ini biasa dimainkan sambil duduk ya. Selanjutnya ada tari topeng. Tari topeng berasal dari Jakarta. Mungkin ya ada yang orang Jakarta asli, biasanya tidak asing ya dengan tarian topeng ini. Tarian topeng kelana adalah tarian yang memiliki beberapa unsur adat yang menggunakan kesenian, yaitu berupa topeng. Tari ini kadang dimainkan oleh 1 penari tunggal dan kadang dimainkan lebih dari 1 penari. Nah, tari piring, sesuai dengan judulnya ya, tari piring. Tari piring ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, tarian piring ini menggunakan piring, jadi di tangannya ada properti piring. Jumlah penari tari piring biasanya berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang. Dari penari mengenakan pakaian berwarna cerah dengan nuansa warna merah dan kuning keemasan serta tutup kepala. Tarian ini diiringi oleh kombinasi alat musik, talempong, dan saluang. Tari kipas dari Sulawesi Selatan. Nah, sama seperti tari piring, yaitu menggunakan piring. Kalau yang ini menggunakan kipas. Sesuai nama tarinya, tari kipas. Dalam pertunjukan tari kipas Pakarena biasanya ditampilkan oleh 5-7 orang penari wanita dengan berbusana adat dan diiringi musik mengiring. Mereka menari dengan gerakan lemah gemulai sambil memainkan kipas lipat di tangan mereka. Jadi karena si penari ini menggunakan propertinya kipas, jadi mereka sering menggunakan gerakan-gerakan yang mengandalkan kipasnya. Itu adalah beberapa tarian daerah, sebetulnya masih banyak, tapi yang kalian perlu ketahui cukup segitu aja. Kalau misalnya kalian ingin mencari tarian-tarian daerahnya lainnya, kalian bisa searching di Google sambil kalian cari gambarnya di Google juga, atau kalian bisa ngeliat gimana gerakannya, kalian bisa buka di YouTube ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke Miss Yani untuk kelas Al-Muhaimin dan Miss Lali untuk kelas Al-Azid. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.